Ya, Alhamdulillah selamat datang Bapak Lurah Pondok Jaya dan Ibu Ketua Tim Penggerak PKK Kelurahan Pondok Jaya. Alhamdulillah tadi kami sudah melakukan kegiatan pembukaan dan sudah ada perwakilan dari Pemkab Depok, dari DKP 3 Bapak Dedi, dan ada penyuluh perikanan dari Cipayung ya Bu Resi ya. Dan kami tadi sudah melakukan MOU, penandatanganan kerjasama antara Green Wakaf Al Ihsan dengan pelaku UMKM di Permata Depok, yaitu Pasar Permata Online. Jadi kami mungkin sedikit sosialisasi. Pasper itu adalah salah satu komunitas ibu-ibu di lingkungan Permata Depok yang kurang lebih membernya hampir 500 orang yang ada dalam grup WA dan melakukan transaksi setiap hari, baik itu dalam bentuk makanan ataupun barang. Dan alhamdulillah transaksinya bisa mencapai 10 juta per hari rata-rata gitu. Dan kami punya membership gitu ya, keanggotaan yang diwujudkan dalam bentuk iuran anggota setiap bulannya Rp10.000 dan pemanfaatan iuran anggotanya untuk kegiatan dan sumbangan kegiatan sosial. Jadi buat Bapak Ibu yang belum kenal Pasper, mungkin salah satunya adalah mitra dari teman-teman UMKM di Permata Depok dan Pondok Jaya sekitarnya, itu sangat efektif dalam membantu perekonomian keluarga di lingkungan kita. Itu mungkin Bapak Ibu, dan insya Allah Pak Camat dan Pak Wakil Wali Kota akan hadir, cuman mungkin masih dalam perjalanan. Kegiatan kami berikutnya akan ada simbolis panen ikan. Jadi panen ikan ini sebenarnya sudah kami lakukan 2 hari yang lalu, dan kami open PO untuk dalam bentuk matang. Jadi kita paketkan. Ini mungkin sedikit info juga buat Bapak Lurah dan Ibu, bahwa ternyata kalau produk mentah susah ngejualnya, kalau sudah matang tinggal makan lebih antusias. Dan kemarin sampai kita batasi akhirnya 30 kilo yang terjual ikannya. Jadi 30 kilo dipaket dengan sayur asam, sambal, dan lalap. Itu kita sampai tahan, pemesannya kita close gitu, kalau enggak akan terus bertambah gitu. Jadi mudah-mudahan uji coba ini bisa kedepannya akan lebih maksimal lagi. Dan tenda-tenda yang dipakai oleh Bapak Ibu ini adalah bentuk kontribusi dari UMKM kami, dari Pasper, membentuk ini. Jadi kalau kita mau bazar nggak perlu sewa tenda, karena kan biaya terbesar kalau bazar itu biasanya tenda. Nah, di sini juga kami akan membentuk UMKM Corp. Tadi saya udah nyolek Bapak gitu ya, Pak DKP 3, nanti sekali-sekali pasar tani di sinilah gitu kan, di tanah wakaf. Ya kan, lahan parkir ada Pak. Pasar 1.500 kakak di Permata Depok. Oh, ketuanya Bu Resi. Oh, Pak Ferry mah cincai lah. Ya Pak Ferry, siap nggak di sini? Siap ya. Langsung tembak pokoknya kalau Pak Ferry mah aman. Ya, jadi insya Allah gitu Pak Lurah. Jadi mudah-mudahan Pak Lurah bisa support. Tadi Pak RW sudah pamit, mohon izin karena ada acara berikutnya. Jadi minta izin mungkin Pak Lurah untuk ikut mensupport kegiatan kami. Insya Allah dari teman-teman panitia wakaf akan memberikan laporan ya ke Pak Lurah ataupun pemberitahuan setiap ada kegiatan. Itu ya Bu Lurah. Bu Lurah kayaknya baru pertama nih kesini ya. Oh iya, saya yang nggak ada ya Bu Lurah ya. Ya, jadi itu mungkin mau dimulai kapan panennya? Ya, sebelum kita melakukan panen, mungkin Pak Lurah ada yang ingin disampaikan dulu kepada kami, menyapa warga Permata Depok dan sekitarnya. Kepada Bapak Lurah Pondok Jaya, dipersilakan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Wa bihi nasta'inu ala umuri din. Wassalatu wassalamu ala asyrofil anbiya'i wal mursalin sayyidina Maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Rabbi shrah li sadri wa yassir amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Pertama-tama yang pertama, mari kita panjatkan puji syukur kepada Allah Subhanahu wa taala yang pada kesempatan pagi menjelang siang ini kita bisa berkumpul di tempat ini
dalam rangka kegiatan bazar ya Bapak Ibu dan panen ikan gurame nila Yayasan Al-Ihsan ya, Yayasan Al-Ihsan. Salam kepada baginda Nabi besar Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam beserta para keluarganya, sahabatnya, kita selaku umatnya, insya Allah mendapat syafaatnya di kelak. Amin amin ya rabbal alamin. Yang terhormat, yang kami hormati, Sohibul Bait dari Yayasan ya, Pak Haji Widi, ada? Oh siap. Pak RT ya, yang kemarin sempat ngotek saya, Pak RT Pus. Oh iya Pak RT, ya Pak RT. Dan juga Pak RW yang tadi infonya sudah sempat hadir Bu ya, sudah bergeser, kami juga sudah koordinasi sebelumnya. Kemudian juga Pak Sekel dari kelurahan yang mendampingi saya, kemudian juga Bu Lurah, mantan pacar, Bu Lurah Rusmina selaku Ketua TPPKK Kelurahan Pondok Jaya, kemudian juga dari Dinas, Bang Denny, senior saya nih Bapak Ibu. Jadi saya masuk ke bagian ekonomi Serda, beliau mental keluar gitu. Jadi waktu zaman di Wali Kota, beliau senior saya di bagian ekonomi. Beliau sudah lebih dulu di ekonomi, keluar, saya masuk waktu zaman Pak Nur Mahmudi ya, Pak Mahmudi ya. Kemudian juga Pak Bim Kamtipnas, Pak Ali, juga Pak Jumono sedang on the way ya, Pak Ali. Kemudian Bapak Ibu sekalian, dan juga para pelaku UMKM dan dari kecamatan tadi, Bu Rosi. Bu Resi, oh saya pikir Rosi semakin ke depan gitu. Oh iya, PKK kecamatan. Oh Bu Ade ya, dengan juga UMKM ya dari Kelurahan Bu Lili sama Bu Ayu. Baik, kaitan dengan kegiatan pada pagi dan siang hari ini, kalau bicara UMKM Bapak Ibu, sebelum saya pindah ke Pondok Jaya, saya amanahkan menjadi lurah di Pondok Cina. Dan kebetulan di sana saya waktu itu lagi di Kapim tuh. Dan memang sebelumnya saya pindah ke Pondok Cina, saya di Kemiri PK, sempat kita memang fokus atau mengedepankan UMKM Bu. Sampai waktu itu saya, karena memang juga pemerintah menekankan pentingnya UMKM dalam rangka pemberdayaan ekonomi masyarakat, di saat COVID banyak kepala keluarga yang di pensiun dini kan ya, yang dirumahkan. Kemudian ibu-ibu bisa tadi ibu sampaikan, Bu siapa tadi Pak? Bu Lela ya. Bu Lela sampaikan dari bahan mentah jadi bahan jadi, dan jadi bahan yang udah masak itu lebih bernilai ekonomis. Betul Bu, karena sejak zaman COVID 2020-2021 kami pun di perumahan sampai sekarang masih ada yang tadinya itu cuman masalahnya istilahnya mungkin suami dirumahkan karena tidak bisa bekerja lagi karena COVID, istrinya pada masak di rumah ya, bikin risol gitu ya, nasi kuning, sampai sekarang masih ada Bu. Itu luar biasa nih UMKM ya. Jadi kami berpikir dan waktu itu berpandangan pada saat kami di Kemiri Muka, bagus nih UMKM nih kalau kita lebih kedepankan lagi dan kita lebih berikan ruang dan tempat gitu ya. Sampai pada saat saya di Kemiri Muka, alhamdulillah juga dari Sekel diamanahkan menjadi lurah. Saya sempat tuh nego untuk ke pengusaha, salah satunya ke Hotel Savero dan ke Depok Mall. Alhamdulillah kita dapat tempat di Depok Mall 75.000 selama sebulan Bu, selama Ramadan dikasih lapak gitu ya. Jadi kami pemerintah mungkin nggak bisa membantu banyak dari sisi finansial, tapi mungkin dari sisi kebijakan kita bisa memberikan intervensi gitu ya bahasanya. Kita apa istilahnya, mungkin kalau di daerah Pondok Jaya ini ada pengusaha atau mungkin ada usaha-usaha kuliner yang bisa kita intervensikan atau kita masukkan ke usaha yang ada di sekitar Pondok Jaya. Mungkin nanti kita dari kelurahan bisa Bu gitu, kita bekerja sama, mungkin nanti bersurat, kita pakai istilahnya dikuatkan dengan tanda tangan lurah gitu ya, kita support di situ. Jadi kita menyupport dari sisi kebijakan. Alhamdulillah waktu zaman Kemiri Muka itu kita diberikan ruang tempat, walaupun di lantai 2 di Depok Mall itu UMKM bisa masuk hanya bayar 75.000 selama bulan Ramadan. Sampai waktu itu juga pas di akhir Ramadan ada santunan yatim dan alhamdulillah dihadiri oleh Bunda Eli waktu itu gitu. Nah, kemudian pada saat kami pindah ke Pondok Cina, kebetulan lagi kami sedang mengadakan Diklatpim, kami juga sempat membuat situs untuk UMKM Pondok Cina. Nah, itu kami yang buat, saya yang buat.
itu namanya yang agak-agak eye catching, namanya siput bucin. Ya agak-agak itu agak-agak lucu Bu Lili ya. Siput bucin, jadi lambangnya siput, ada gambar cinta gitu ya. Ada singkatannya tapi situs pengembangan usaha terpadu bagi UMKM Kelurahan Pondok Cina. Gitu. Jadi UMKM ini kan seringkali pada saat ada bantuan pemerintah, mereka baru bermunculan, gitu ya. Pemerintah mau ngasih kompor gas, wah ya pada daftar. Padahal yang aktifnya UMKM cuma mungkin belasan jumlahnya, nggak sampai 20. Jadi pada saat ada bantuan pemerintah, wah para penjamur tuh. Nah, ternyata mereka cuma mau cari bantuannya doang. Habis itu nggak ada lagi, gitu kan ya. Kalau bisa jangan seperti itu. Kalau bisa terus di-maintain, terus di apa istilahnya, keberlangsungannya dipertahankan. Kalau bisa ada pengemasan yang lebih menarik, jadi sehingga bisa bersaing, bisa lebih bersaing gitu Bu ya. Jadi intinya kami dari pihak kelurahan, perpanjangan pemerintah Kota Depok juga di sini dari Dinas Bang Denny, insya Allah akan selalu support segala suatu bentuk ya kegiatan kemasyarakatan, apalagi yang sifatnya bisa mengembangkan perekonomian masyarakat. Itu aja dari kami mungkin, lebih kurangnya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah ya Allah, terima kasih. Ini tambah lengkap nih kita nih support luar biasa dari Pak Lurah kita yang sudah punya pengalaman dalam pengembangan UMKM. Ya, insya Allah Pak. Jadi kami akan menyediakan khusus di sini tuh corner UMKM. Jadi kami akan merekrut teman-teman gak hanya di Permata Depok, mungkin di lingkungan wilayah Pondok Jaya gitu. Khususnya bisa jadi nanti sekecamatan Cipayu juga ada ya, sampai sekecamatan Cipayu. Insya Allah kalau target market 1.500 KK yang ada di Permata Depok, kemudian dinas-dinas yang masuk ke wilayah Kelurahan Pondok Jaya itu kan banyak tuh tamu-tamunya, atau tamu-tamu di kantor-kantor UPTD PPA di depan. Jadi insya Allah nggak akan menutup pasar lah ya, pasarnya insya Allah besar gitu. Jadi potensi pasar besar, tinggal kita mengkonsepnya dengan matang sehingga pembebasan lahan lebih cepat Pak. Insya Allah kami masih punya hutang 2 tahun ini Pak, tahun keempat yang ini dan 1 tahun ke depan lagi, kurang lebih hampir 3M ya, 2,5M atau 3M ya, masih kurang sampai tahun depan Pak, 2,5 ya. Nah, jadi total pembebasan lahan ini hampir 9M. Alhamdulillah sudah kami lakukan sampai tahun keempat ini. Sampai nanti di ujung sana punya kita semua nih Pak. Ya, mohon doanya semoga lahan yang sudah kita bebaskan nanti, dana yang tadinya kita untuk pembebasan lahan untuk pembangunan. Jadi mungkin yang menikmati bukan kami, tapi anak cucu kita ya, bisa jadi rumah sakit ataupun kegiatan pusat kesenian ataupun pusat keagamaan dan lain-lain gitu. Mungkin itu saja yang perlu kami sampaikan. Dan insya Allah kita lanjut panen Bapak Ibu. Baik, panennya sudah disiapkan 1 kolam yang memang ditinggalin untuk kita simbolis hari ini karena ikan-ikan yang sebelumnya sudah terjual kemarin gitu. Saya tutup kegiatan ini dengan hamdalah. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.